Kita meluncing apa yang disebut namanya Making Indonesia 4.0. Oh ya. Nah, Making Indonesia 4.0 ini kemudian di-trigger oleh berbagai asosiasi termasuk kami yang program utama kami salah satunya terkait dengan Smart City dan Industri 4.0. Gema terkait dengan smart manufacturing ya atau smart factory itu sudah mulai muncul. Ya, dan termasuk kami di industri IT itu juga sudah melihat potensi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, para pencinta dari podcast IT Works TV Channel, bertemu kembali bersama kami kali ini dari Bekasi Junction. Sedikit kami ceritakan kenapa kami kali ini ada di Bekasi Junction. Kali ini kita sedang mengikuti acara Inditex 2022. Nah, tentu pemirsa ingin bertanya-tanya juga kan, di Inditex 2022 ini acara apa sih? Siapa saja yang ikut? Nah, bersama kami kali ini sudah ada narasumber Pak Pangky Christian. Ya. Beliau ini dari Aptiknas DKI Jakarta. Tentu nanti beliau akan berbagi cerita kepada kita semua apa itu Inditex 2022 itu, dan juga akan cerita sedikit tentang Aptiknas. Ya. Baik, tanpa banyak membuang waktu, saya perkenalkan diri, saya Teguh dari redaksi majalah IT Works. Kita bertanya nih, Pak Pangky, selamat datang Pak. Ya, Terima kasih kali ini bersedia meluangkan waktu di acara kami. Pak, boleh diceritakan sedikit Pak tentang Inditex 2022 yang tadi baru saja acaranya dibuka kan ya? Ya. Kita di Kota Bekasi nih Pak, silakan Pak. Ya, makasih Mas Teguh. Jadi pemirsa, jadi mungkin kegiatan Inditex 2022 ini merupakan rangkaian dari kegiatan Industrial Smart Expo yang seingat saya ini sudah ke-7 kali. Tujuh kali, Pak, 7 ya. kali. Nah, kebetulan di kami Asosiasi Pengusaha TIK Nasional, Teknologi Informasi Komunikasi Nasional ya, atau disingkat Aptiknas, ini mendukung keberadaan Expo ini sejak 2018. 2018. Ya, 2018 kami selalu menjadi asosiasi pendukung ya kegiatan Expo ini, Pak. Ya. Pak, boleh diceritakan Pak ya, sebenarnya kalau kita mundur ke belakang gitu ke 2018 tadi yang pertama kali dicetuskannya ajang ini, itu latar belakangnya apa sih Pak yang ingin dicapai, kenapa tiba-tiba Aptiknas dengan juga yang lain gitu, ayo kita bikin acara yuk seperti Inditex seperti ini, bisa diceritakan nggak Pak? Ya, jadi mungkin Mas Teguh sama pemirsa ingat bahwa di April 2018 Ya. pemerintah kita meluncing apa yang disebut namanya Making Indonesia 4.0. Oh ya. Nah, Making Indonesia 4.0 ini kemudian di-trigger oleh berbagai asosiasi termasuk kami yang Aptiknas ini sebetulnya dulunya adalah asosiasi lama yang dulu namanya Apkomindo. Ya. Kemudian kami bertransformasi di tahun 2017. Nah, di 2017 salah satu yang menjadi fokus kami adalah program utama kami salah satunya terkait dengan Smart City dan Industri 4.0. Baik. Nah, di 2018 kita mencari mitra-mitra yang memang memiliki konsentrasi kegiatan terkait dengan Industri 4.0. Nah, itulah kami salah satunya mendukung kegiatan yang dilakukan oleh TPMI di sini terkait dengan yang kalau di kami sebutnya itu smart manufacturing atau smart factory. Ini sangat terkait erat dengan Industri 4.0 yang memang diprogramkan pemerintah kala itu di April 2018. Ya. Kalau bicara Making Indonesia 4.0, saya jadi teringat waktu itu kalau tidak salah peresmiannya oleh Bapak Wakil Presiden dan Menko Perekonomian Bapak Erlangga di 2018 itu. Boleh tahu nggak Pak, kira-kira sejak 2018 sampai sekarang bagaimana Pak respon dari komunitas industri IT Indonesia terhadap acara ini Pak? Misalkan jumlah pesertanya meningkat atau seperti apa? Bisa diceritakan nggak Pak? Ya, mungkin kalau kita lihat sejarahnya dari 2018 gema terkait dengan smart manufacturing ya atau smart factory itu sudah mulai muncul. Ya, dan termasuk kami di industri IT itu juga sudah melihat potensi itu. Ya, makanya banyak kami, seingat saya tahun 2018 selain kegiatan ini kami juga banyak mendukung kegiatan lain dengan tema yang sama. Nah,
selain itu pun kami juga bikin sendiri, Pak Teguh. Kami juga bikin roadshow. Roadshow. Ya, kami roadshow. Kami kebetulan punya 29 DPD se-Indonesia. Ya. Jadi kami bisa roadshow, seingat saya tahun 2018 itu ada sekitar 8 kota yang kami kunjungi. Ya. Nah, kita buat smart manufacturing seminar. Ya, seperti nanti siang juga kita akan lakukan. Itu bahasnya juga hal yang sama. Ya. Nah, kita lihat animo masyarakat, animo pengusaha, animo manufaktur Indonesia untuk tahu lebih banyak tentang teknologi yang bisa digunakan untuk membantu operasional IT dan OT mereka itu semakin meningkat dari waktu ke waktu, ya. Dan kita lihat TPM ini juga punya konsentrasi membuat event sejenis, gitu kan. Jadi kita selalu mendukung kegiatan-kegiatan mereka sejak mereka berkonsentrasi terkait dengan industri 4.0. Ya, menarik sekali ya Pak. Kita tentu ikut senang ya, ternyata responnya sangat positif dari kalangan industri. Pak, ini para pemirsa kami ini kan spektrumnya sangat luas ya Pak ya. Ada yang sudah paham sekali tentang TIK, ada yang baru mungkin pahamnya setengah-setengah, mungkin ada yang baru levelnya baru pemula. Tadi Pak Fengki menceritakan tentang membicarakan tentang smart manufacturing. Itu kalau bahkan pemahaman saya sendiri, smart manufacturing itu kan kayak pabrik pintar gitu ya Pak. Boleh nggak Pak diceritakan kepada kami, di sharing itu apa sih Pak secara sederhana yang dimaksud dengan smart manufacturing itu? Iya, tentu smart manufacturing itu pemirsa dan Mas Teguh, jadi akan lebih banyak bagaimana menggunakan teknologi, khususnya teknologi informasi untuk bisa membantu operasional, untuk bisa membantu efektivitas efisiensi dari banyak perusahaan atau pabrikan manufaktur ya, khususnya di Indonesia. Memang kita tahu kalau di Indonesia itu rada challenging ya. Karena apa? Karena mungkin mereka pikir wah investasinya manufaktur kalau mau bikin jadi smart manufacturer tuh mesti mahal gitu kan. Mahal. Nah, kenyataannya tidak ya. Tidak. Kenapa? Karena selama pandemi ini kita belajar. Kita menggunakan teknologi informasi, kita tidak harus invest, kita bisa sewa ya, kita bisa mungkin kerjasama, kolaborasi. Nah, itulah yang sekarang ini kita terus mengedukasi banyak orang, anggota kami juga. Dan juga mungkin para pabrikan dan manufaktur di Indonesia bahwa sebetulnya smart manufacturing itu tidak rumit, itu mudah gitu ya. Nah, kami memberikan strateginya. Jadi misalnya mereka bisa mulai dulu dengan hal yang mungkin kecil tapi terukur. Nah, itulah gunanya transformasi digital. Jadi mereka mungkin bisa berkonsentrasi ke hal-hal yang kecil tapi terukur. Ya, karena apa? Karena tanpa sadar selama pandemi ini kita shifting sebetulnya. Yang tadinya tidak bisa jadi bisa sekarang gara-gara teknologi informasi gitu kan. Nah, itulah menurut saya sekarang ini sudah semakin baik pemahamannya gitu ya. Menarik sekali ya, para pemirsa tadi Pak Fengki bilang bahwa smart manufacturing itu ternyata bisa memberikan efisiensi dan aktivitas ya bagi kinerja pabrik. Dan jangan khawatir, ternyata tidak mahal ya Pak. Untuk kerjasamanya tidak harus beli, tidak harus invest, bisa kolaborasi, bisa sewa gitu Pak ya. Dan di Indonesia sekarang udah banyak ya Pak yang menerapkan smart manufacturing ya Pak, industri-industrinya. Bisa diceritakan nggak Pak? Sudah banyak. Jadi contoh kalau kita bicara industri-industri besar udah mereka pasti sudah terapkan. Saya harus bilang begitu. Kenapa? Karena di kita ini kalau mungkin pemirsa dan Mas Teguh ikuti, kita punya apa yang disebut dengan INDI 4.0. INDI 4.0. Ya, jadi Indonesia Readiness Industry 4.0 Index. Jadi kita bisa mengukur kesiapan perusahaan kita seberapa siap levelnya. Nah, ternyata yang dilakukan survei INDI ini dari assessment INDI ini dari waktu ke waktu, skornya kita ini mulai dari 2.14. Jadi sudah sangat siap ini karena 3-4 itu udah siap. Nah, jadi apa yang mereka kurang, inilah yang mereka harus lengkapi. Ya, jadi sebagian besar kalau industri besar Indonesia mereka sudah pasti telah menerapkan teknologi informasi. Ya, baik untuk operasional IT mereka ataupun juga operation mereka atau istilahnya namanya OT, ya, operational teknologi. Nah, jadi itu sudah mulai banyak sekali mereka gunakan. Nah, sekarang ini kita lagi membidik yang ke bawah nih, yang top itu sudah ada. Karena kalau Mas Teguh ingat, pemerintah kita merilis apa yang namanya lighthouse. Ya, jadi industri rujukan yang kita bisa belajar tentang industri 4.0 ke sana gitu. 2019 mereka keluarkan, 2020 mereka keluarkan, 2021 ini kalau seingat saya udah 40 perusahaan.
Jadi itu kita bisa mengacu ke perusahaan itu kalau kita mau lihat the best practice-nya bagaimana mereka mengimplementasi. Nah, kalau kita di industri yang lebih kecil, tentu ada fokus-fokus tertentu. Misalnya lebih ke operasional mereka untuk jalan smooth, mereka harus menggunakan sistem. Bagaimana mengambil data dari mesin-mesin sensor mereka. Nah, ini ada beberapa yang memang sudah mengarah ke sana. Cuman kembali lagi, manajemen kadang-kadang bertanya kan, mahal nggak sih investnya? Nah ini, jadi sekarang sudah ada solusinya, bahkan ada pembiayaannya. Pembiayaannya. Jadi mau pasang itu kendalanya, nanti ada pembiayaan, perusahaan pembiayaan yang bisa membiayai. Jadi si pabriknya cukup bayar misalnya bulanan gitu ya, tidak besar gitu. Jadi itulah salah satu strategi bagaimana smart manufacturing kita ini bisa diimplementasikan lebih cepat. Menarik sekali Pak Fengki ya. Jadi para pemirsa tadi disebutkan bahwa jangan khawatir kalau suatu perusahaan atau pabrik ya ingin mengukur kesiapan Indonesia 4.0 sudah ada indeksnya ya Pak, Indi 4.0 ya kan. Dan ternyata Pak Fengki juga tadi mengungkapkan di Indonesia itu sudah banyak ya Pak perusahaan-perusahaan besar yang sudah menerapkan smart itu ya, alat-alat canggih dalam operasional mereka. Dan untuk pembiayaan jangan khawatir, isunya nggak jadi masalah lagi karena sekarang ada sistem yang namanya sewa ya. Ya ada sewa gitu. Pak, kalau ke depan nih kira-kira menurut Pak Fengki ini arahnya kemana nih Pak? Industri Indonesia, apakah semuanya akan smart factory seperti itu? Karena gini, isunya kan kadang-kadang lapangan kerja Pak ya. Wah, kalau kita semuanya pakai teknologi canggih IoT, bagaimana nih nasib tenaga kerja manusia labornya? Ini menjawab keresahan hal seperti ini gimana nih Pak? Jadi sama nih. Ini ada anggota kami yang jualan robot process automation di sini ya. Robot process automation. Kemudian di sana ada CCTV backup system ya. Sistemnya semua sewa. Artinya apa? Ada beberapa bagian fungsi yang akan digantikan oleh sistem-sistem seperti ini. Kan yang tadi dilakukan oleh orang, sistem backupnya digantikan oleh sistem. Sistem yang tadinya proses pekerjaan yang sifatnya repetitif ya, namanya robot process automation. Jadi robot process automation ini sama seperti robot pada umumnya. Jadi mengerjakan repetitive task, tugas yang repetitif di bawah 10 menit atau 15 menit. Nah, fungsi-fungsi ini akan menggantikan fungsi orang. Nah, smart manufacturing itu pasti ada bagian yang akan mengeliminasi fungsi orang-orang yang sifatnya repetitif. Karena digantikan oleh robot fisik, oleh robot process automation, oleh sistem-sistem, banyak sistem itu. Tapi manusia bisa kemana? Manusia meningkatkan skillnya. Namanya upskill, namanya reskilling. Jadi kalau kita sudah di industri itu, saya mesti tahu tentang ini, ya saya harus reskilling gitu. Kalau saya ini, kemudian saya harus bergerak ke sini, saya harus upskilling. Nah, industri 4.0 ada komponen itu. Komponen untuk upskilling dan reskilling. Jadi manusia seharusnya tidak lagi melakukan pekerjaan yang sangat cepat dan repetitif itu, tapi diganti oleh sistem. Tapi manusia akan lebih ke analitik. Manusia akan lebih melihat ini ada masalah di mana. Lebih ke decision yang memang itu harus manusia yang terlibat dalam keputusan. Jadi sebetulnya tidak usah khawatir bahwa nanti dengan adanya Industri 4.0, adanya smart manufacturing, ini akan ada beberapa fungsi yang akan tergantikan oleh sistem. Yes, betul. Ada beberapa fungsi yang akan tergantikan oleh sistem. Tapi saya juga selalu membilang ke teman-teman, ke pemirsa juga bahwa kalau Anda merasa tertekan di situ, coba Anda naikkan skillnya. Anda pindah ke skill yang lain. Anda kuasai hal-hal baru. Nah, ini menurut saya banyak sekali cara ya. Kami di Aptiknas bekerja sama dengan Event Cerdas, kita bikin webinar seminggu itu 2 kali Pak. Terus mengedukasi publik bagaimana teknologi digunakan, teknologi ini bagaimana kerjanya. Ini saya undang semua orang kayak gitu juga modelnya. Sharing begini, berbagi gitu kan. Di situ Anda bisa belajar gratis ya, bisa ikutin sesinya tuh tiap minggu ada gratis gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Selama kita mau belajar. Karena apa? Kita dituntut selalu, manusia itu kan dinamis. Selalu harus ada reskilling, ada upskilling ya. Jadi tidak usah khawatir bahwa secara fungsi Anda akan digantikan, ada beberapa bagian ya, tapi manusia akan memiliki konsentrasi yang lebih tinggi daripada mesin-mesin yang kita kembangkan gitu. Wah, menarik. Jadi para pemirsa gak usah khawatir lagi ya kalau istilah smart manufacturing itu
nggak mungkin menyingkirkan tenaga manusia. Yeah. Yang ada mereka tapi emang harus upskilling istilahnya Pak. Betul. Ya, meningkatkan keterampilan. Dan Yeah. kabar baiknya lagi, Aptiknas itu juga bikin program ya Pak ya, Yeah. pelatihan-pelatihan. Nah saya jadi tertarik nih Pak. Salah satu isu yang sering digaungkan gitulah ya kalau di era teknologi informasi ini kan tenaga kerja kita talenta digitalnya kurang gitu kan, kurang gitu jumlahnya kalian. Menurut Bapak seperti apa? Gimana nih Pak ke depannya? Jadi sebenarnya bukan kurang, tapi ada mismatch, ada gap. Iya. Nah sebetulnya pemerintah kita melalui program talenta digital ini mencoba mereduce gap itu. Iya. Nah yang jadi pertanyaan adalah seberapa besar sih, seberapa banyak sih yang diserap oleh industri? Iya. Jangan melatihnya ini, industri butuhnya ini gitu loh. Oh, galing and match Gak istilahnya, link Pak, ya? and match ini, Ah. gak dapet ini gitu kan. Nah jadi ada gap itu. Nah gap inilah yang sebetulnya dibantu oleh pemerintah, dibantu oleh kami di asosiasi ya agar oh ya kalau kami di industri IT butuhnya orang kayak gini loh gitu. Iya. Contoh sekarang lagi rame metaverse. Iya. Pak saya butuhnya udah nggak lagi belajar soal tentang misalnya Blender, tentang 3D modeler, tapi tentang produk spesifik, tentang Real Engine, tentang Unity dan lain sebagainya. Karena apa? Karena udah lari ke sana gitu loh demand-nya. Nah ini kebutuhan industri kan. Nah apakah kebutuhan industri ini juga diserap atau disiapkan oleh sekolah kita, oleh kampus-kampus kita, oleh talenta digitalnya pemerintah dibuat apa enggak gitu kan. Jadi biar ini bisa match, diserap oleh industri. Iya. Menarik sekali nih Pak. Mungkin masih banyak ya pemirsa yang ingin kita tanya sebenarnya ke Pak Fengki, tapi mungkin keterbatasan waktu juga. Baik Pak, terima kasih atas perhatiannya pada kali ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di IT Box channel berikutnya. Salam. Terima kasih Pak. Terima kasih.